Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, radhiyallahu anhum, serta orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Sahabat sekalian, selamat datang kembali dalam pembahasan lanjutan mengenai riwayat iblis berdasarkan kitab Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Jika Anda belum menyaksikan bagian sebelumnya, sangat disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar alur kisah ini dapat dipahami secara utuh. Pada bagian sebelumnya kita telah mengetahui bahwa iblis pernah memperoleh kedudukan yang sangat tinggi. Ia dikenal sebagai makhluk yang tekun beribadah. Bahkan dalam sebagian riwayat yang dinukil oleh Imam At-Tabari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa iblis pernah dipercaya mengurus langit dunia, mengatur wilayah antara langit dan bumi, serta menjadi penjaga surga. Kemuliaan yang diberikan kepadanya bukanlah kedudukan yang biasa. Semua itu merupakan amanah yang besar. Namun, justru di balik amanah itulah tersimpan ujian yang sangat berat. Riwayat lain yang juga dinukil dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma melalui Ad-Dahhak menjelaskan bahwa ketika golongan jin melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyebarkan kerusakan di muka bumi, iblis ikut memerangi mereka. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ia berhasil mengalahkan mereka hingga mereka tercerai-berai dan terusir dari berbagai wilayah. Kemenangan itu seharusnya semakin menambah rasa syukur dan kerendahan hati. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sedikit demi sedikit muncul bisikan yang sangat halus, bisikan yang hampir tidak disadari, bisikan yang tidak langsung mengajak kepada kekafiran, tetapi terlebih dahulu menanamkan rasa kagum terhadap diri sendiri. Aku telah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh makhluk lain. Aku memiliki kedudukan yang tinggi. Aku lebih mulia. Perasaan-perasaan seperti inilah yang perlahan memenuhi hatinya. Pada mulanya mungkin hanya lintasan yang singkat. Namun karena tidak dilawan, lintasan itu berubah menjadi keyakinan. Keyakinan itu kemudian berkembang menjadi rasa bangga. Rasa bangga berubah menjadi ujub. Dan ujub yang dibiarkan akhirnya melahirkan kesombongan. Inilah sebab yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang dinukil oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Bukan karena kurangnya ibadah, bukan pula karena sedikitnya amal, tetapi karena hati yang mulai dipenuhi rasa lebih mulia dibandingkan makhluk lainnya. Padahal seluruh kemuliaan yang dimiliki seorang hamba hanyalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun amal yang dapat dilakukan tanpa pertolongannya. Tidak ada satupun kedudukan yang dapat diraih tanpa izinnya. Ketika seorang hamba mulai menganggap bahwa kemuliaan itu berasal dari dirinya sendiri, saat itulah ia berada di tepi jurang kebinasaan. Betapa mengerikannya penyakit hati ini. Ia tidak tampak oleh mata manusia. Ia tidak terdengar oleh telinga. Namun dampaknya mampu menghancurkan amal yang selama bertahun-tahun dibangun. Karena itulah para ulama senantiasa mengingatkan agar seorang mukmin lebih takut terhadap penyakit hati daripada terhadap musuh yang tampak di hadapannya. Kesombongan seringkali datang perlahan, tanpa disadari, hingga akhirnya menguasai seluruh hati. Sahabat sekalian, kisah ini bukan sekadar menceritakan masa lalu. Riwayat ini mengajak setiap diri untuk merenungkan keadaan hati masing-masing. Sebab seseorang bisa saja rajin beribadah, memiliki ilmu, bahkan memperoleh kedudukan yang tinggi di tengah manusia. Tetapi semua itu dapat berubah menjadi sebab kebinasaan apabila tidak disertai dengan keikhlasan dan kerendahan hati. Inilah yang menjadi awal dari peristiwa besar yang kelak mengubah seluruh perjalanan hidup iblis. Kesombongan yang selama ini tersembunyi di dalam hati, akhirnya akan menampakkan dirinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu perintah yang sangat jelas, yaitu perintah yang akan membedakan antara hamba yang tunduk dengan hamba yang dikuasai oleh kesombongan. Pastikan Anda menyimak setiap bagian agar rangkaian riwayat yang dinukil oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dapat dipahami secara utuh dan tidak terpotong. Sebelum kita menyelami riwayat iblis setelah bagian 2 lebih dalam, luangkan sejenak untuk mendukung perkembangan kanal ini. Jika pembahasan yang kami sajikan berdasarkan kitab-kitab para ulama, khususnya riwayat yang dinukil dalam Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk,
karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa tekan tombol suka, bagikan, dan berlangganan, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap kajian berikutnya. Dukungan sederhana dari Anda menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pembahasan sejarah Islam, kisah para nabi, serta riwayat-riwayat yang dinukil dari kitab-kitab klasik dengan penyajian yang menarik, mudah dipahami, dan tetap berusaha menjaga adab dalam menyampaikannya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan riwayat Iblis Lanatullah 2, Part 2 of 2, yaitu menelusuri riwayat-riwayat yang menjelaskan sebab-sebab awal munculnya kesombongan di dalam diri iblis, hingga sifat tersebut menjadi awal dari kehancurannya. Pembahasan ini merupakan lanjutan langsung dari bagian sebelumnya, sehingga setiap riwayat dapat dipahami secara utuh sesuai dengan urutan penyampaiannya. Semoga setiap dukungan yang Anda berikan menjadi bagian dari amal saleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala catat sebagai pahala yang terus mengalir. Kini, marilah kita melanjutkan perjalanan ini dan menyelami riwayat Iblis Lanatullah bagian 2. Kini kita sampai pada salah satu bagian paling menentukan dalam riwayat ini. Sebuah bagian yang menjelaskan bahwa kehancuran iblis bukanlah sesuatu yang terjadi dalam sekejap. Ia bermula dari sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi sangat nyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kesombongan yang tumbuh perlahan di dalam hati. Dalam Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah meriwayatkan sebuah atsar melalui beberapa jalur sanad. Di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang Dia kehendaki, kemudian bersemayam di atas arasi sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, iblis memperoleh kedudukan yang sangat tinggi. Menurut riwayat ini, ia diberi amanah atas langit dunia. Ia termasuk suatu golongan malaikat yang disebut Al-Jin. Mereka dinamakan demikian karena mendapat tugas sebagai para penjaga surga. Di antara para penjaga itu, iblis memiliki kedudukan yang istimewa. Ia bukan makhluk biasa. Ia dikenal karena ibadahnya yang panjang, ketaatannya yang luar biasa, dan ilmunya yang melampaui banyak makhluk lainnya. Bayangkan betapa tinggi derajat yang telah diraihnya. Selama masa yang sangat panjang, namanya dikenal di tengah para malaikat. Langit menjadi saksi atas ibadahnya. Tempat-tempat suci dipenuhi dengan tasbih dan penghambaan yang ia lakukan. Tidak ada yang menyangka bahwa makhluk yang begitu dekat dengan kemuliaan itu kelak akan menjadi musuh terbesar manusia hingga hari kiamat. Namun, musuh yang paling berbahaya seringkali tidak datang dari luar. Ia lahir dari dalam hati. Perlahan, tanpa suara, tanpa disadari oleh makhluk lain. Di dalam dadanya mulai muncul sebuah bisikan yang semakin hari semakin kuat. Kesombongan. Riwayat itu menggambarkan bahwa iblis mulai berkata di dalam dirinya, Allah tidak memberiku kedudukan yang begitu tinggi ini, kecuali karena aku memiliki kelebihan dibandingkan para malaikat yang lain. Kalimat itu tampak sederhana. Tidak ada teriakan, tidak ada pembangkangan yang terdengar, tidak ada kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Tetapi pada saat itulah, penyakit paling mematikan mulai tumbuh. Kesombongan telah menemukan tempatnya di dalam hati iblis. Ia mulai memandang dirinya lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Ia tidak lagi melihat semua karunia itu sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebagai bukti bahwa dirinya memang pantas dimuliakan. Inilah awal dari setiap kehancuran, ketika nikmat berubah menjadi alasan untuk merasa lebih mulia, ketika ilmu melahirkan keangkuhan, ketika ibadah melahirkan rasa bangga terhadap diri sendiri, ketika kedudukan membuat seseorang lupa bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah yang Maha Agung. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum sepatah kata keluar dari lisan, Allah telah mengetahui isi hati hambanya. Sebelum kesombongan itu tampak dalam perbuatan, Allah telah melihat apa yang tersembunyi di dalam dada iblis. Lalu datanglah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Kalimat yang agung itu bukan sekadar pemberitahuan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kalimat itu menjadi awal dari sebuah ujian yang akan menyingkap apa yang selama ini tersembunyi di dalam hati iblis. Riwayat lain yang dinukil Imam At-Tabari rahimahullah dari sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menyebutkan bahwa sebelum melakukan kemaksiatan,
Iblis dikenal dengan nama Azazil. Ia disebut sebagai makhluk yang sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah, bahkan termasuk yang paling banyak ilmunya di antara mereka. Betapa menggetarkan riwayat ini. Seseorang dapat memiliki ilmu yang luas, dapat menghabiskan waktu yang panjang dalam ibadah, dapat memperoleh kedudukan yang tinggi. Namun semua itu belum menjadi jaminan keselamatan apabila hati tidak dijaga. Karena yang pertama kali rusak pada diri iblis bukanlah amalnya, bukan pula ilmunya, melainkan hatinya. Kesombongan yang pada awalnya hanya sebesar lintasan pikiran, perlahan berubah menjadi keyakinan. Keyakinan berubah menjadi cara memandang dirinya sendiri. Dan cara pandang itu akhirnya akan melahirkan pembangkangan yang nyata terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kisah besar itu mulai bergerak. Langit yang selama ini dipenuhi dengan ibadah akan segera menjadi saksi sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun. Seluruh penghuni langit akan diperintahkan untuk tunduk. Dan pada saat itulah, apa yang selama ini tersembunyi di dalam hati iblis tidak lagi dapat disembunyikan. Kesombongan yang telah lama dipelihara akan menampakkan wajahnya. Dan sejarah permusuhan antara iblis dan keturunan Nabi Adam alaihissalam pun mulai memasuki babak yang paling menentukan. Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah kemudian membawakan sebuah pendapat ketiga mengenai asal-usul pembangkangan iblis lanatullahi alaih. Riwayat ini dinukil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma melalui jalur periwayatan yang beliau sebutkan dalam kitab Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk. Riwayat ini mengajak kita menelusuri sebuah masa yang sangat jauh sebelum bumi dihuni oleh manusia. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, bahkan sebelum peristiwa sujud yang kemudian menjadi titik awal permusuhan antara iblis dan seluruh keturunan Adam. Menurut riwayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menciptakan suatu kaum. Mereka hidup di bawah kekuasaan Rabb semesta alam, menerima nikmatnya, dan berada dalam kerajaannya yang tidak berbatas. Lalu datang kepada mereka sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah itu bukan sekadar ujian tentang sebuah gerakan atau tindakan. Hakikatnya adalah ujian tentang ketundukan, keikhlasan, dan penghambaan kepada Sang Pencipta. Namun apa yang terjadi? Kaum itu menolak. Mereka memilih membangkang. Mereka enggan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan mengalahkan ketaatan, sementara keinginan diri lebih mereka utamakan daripada perintah Rabb yang Maha Agung. Maka menurut riwayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya. Api yang dahsyat diutus hingga membinasakan mereka. Tidak ada benteng yang mampu melindungi mereka. Tidak ada kekuatan yang sanggup menghalangi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lenyap oleh hukumannya. Namun kisah belum berakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menciptakan makhluk yang lain. Kepada mereka kembali diberikan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia akan menciptakan seorang manusia dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu mereka diperintahkan agar bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah, bukan sebagai bentuk ibadah kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi, sejarah kembali terulang. Mereka pun menolak. Sekali lagi kesombongan mengalahkan kepatuhan. Sekali lagi mereka lebih memilih membangkang daripada tunduk kepada perintah Rabb yang Maha Perkasa. Maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali turun. Api kembali diutus hingga membinasakan mereka sebagaimana kaum sebelumnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang berikutnya. Ketika perintah itu kembali disampaikan, jawaban mereka berbeda. Mereka berkata dengan penuh ketundukan, ya, satu kata yang sederhana. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata itu menjadi lambang kepatuhan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Disinilah riwayat ini menghadirkan sebuah bagian yang mengejutkan. Menurut riwayat yang dinukil oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, iblis lanatullahi alaih termasuk dari golongan yang dahulu pernah menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Jika riwayat ini diterima sebagai salah satu atsar yang dinukil, maka pembangkangan iblis laknatullahi alaih bukanlah sebuah kesalahan yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan puncak dari kesombongan yang telah lama berakar di dalam dirinya. Kesombongan, sifat yang membuat seorang makhluk merasa lebih tinggi daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang menjadikan akal dan hawa nafsu didahulukan daripada wahyu.
Sifat yang akhirnya menyeret pemiliknya menuju laknat hingga hari kiamat. Namun Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah tidak berhenti pada satu pendapat saja. Beliau juga menukil pendapat lain. Menurut sebagian ulama salaf, iblis laknatullahi alaih merupakan sisa dari bangsa jin yang pernah mendiami bumi jauh sebelum manusia diciptakan. Pada masa itu, bangsa jin memenuhi bumi dengan berbagai kerusakan. Mereka menumpahkan darah tanpa hak, das menyebarkan kezaliman dan durha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerusakan mereka semakin meluas, kezaliman semakin merajalela, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat untuk memerangi mereka. Terjadilah peperangan yang dahsyat. Menurut riwayat tersebut, sebagian besar bangsa jin dibinasakan, sementara sebagian kecil melarikan diri ke berbagai tempat. Di antara kelompok yang tersisa itu disebutkan terdapat iblis laknatullahi alaih. Riwayat-riwayat seperti ini menunjukkan bahwa para ulama terdahulu berusaha menghimpun berbagai penjelasan yang sampai kepada mereka mengenai asal-usul iblis laknatullahi alaih. Karena itulah Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah menyebutkan beberapa pendapat sekaligus tanpa menetapkan semuanya sebagai sesuatu yang pasti. Adapun perkara yang benar-benar dipastikan oleh Al-Quran adalah bahwa iblis laknatullahi alaih menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Penolakan itu bukan karena kurang memahami perintah, melainkan karena kesombongan yang memenuhi hatinya. Dari satu kesombongan itulah lahir permusuhan yang tidak akan pernah berhenti hingga datang hari kiamat. Sejak saat itu, iblis laknatullahi alaih bersumpah akan menyesatkan manusia dari segala arah. Ia akan menghiasi kebatilan agar tampak indah. Ia akan membisikkan keraguan ke dalam hati. Ia akan memanfaatkan kelalaian manusia agar semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sinilah kisah tentang permusuhan abadi antara iblis laknatullahi alaih dan keturunan Nabi Adam alaihissalam benar-benar dimulai. Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah kemudian melanjutkan pembahasannya dengan membawakan beberapa riwayat dari para ulama terdahulu mengenai asal-usul iblis laknatullahi alaih. Sebagaimana metode beliau dalam menulis sejarah, setiap riwayat disampaikan lengkap dengan sanadnya, agar para penuntut ilmu mengetahui dari siapa setiap kabar itu berasal. Salah satu riwayat datang melalui jalur Syahr bin Hausyab rahimahullah. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa iblis laknatullahi alaih termasuk dari golongan jin yang dahulu diperangi oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadilah peperangan yang dahsyat. Bangsa jin tercerai-berai. Sebagian terbunuh, sebagian terusir dari bumi, dan sebagian lagi menjadi tawanan. Di antara tawanan itu terdapat seekor makhluk dari bangsa jin yang ketika itu masih sangat muda. Dialah iblis. Sebagian malaikat menawannya, lalu membawanya naik menuju langit. Di sanalah perjalanan hidupnya memasuki babak yang sama sekali berbeda. Riwayat lain yang juga dibawakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan bahwa iblis dibawa untuk tinggal bersama para malaikat. Ia tumbuh di lingkungan yang dipenuhi ibadah dan ketaatan. Hari-harinya dilalui bersama para malaikat dalam bertasbih, bertahmid, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berlalu. Iblis dikenal sebagai makhluk yang sangat tekun beribadah. Ia bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Bahkan menurut sebagian riwayat, ia memperoleh kedudukan yang tinggi karena kesungguhannya tersebut. Namun kemudian datang sebuah peristiwa yang menjadi pembeda antara keikhlasan dan kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Lalu Allah memerintahkan seluruh malaikat agar bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan atas kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, bukan sebagai ibadah kepada Adam. Perintah itu turun dari Rabb semesta alam. Tidak ada keraguan, tidak ada penolakan. Seluruh malaikat segera bersujud dengan penuh ketaatan. Tetapi, di tengah barisan para malaikat yang semuanya tunduk kepada perintah Allah, hanya ada satu makhluk yang tetap berdiri. Iblis laknatullahi alaih menolak bersujud. Penolakannya bukan karena ia tidak mendengar perintah itu, bukan pula karena ia tidak memahaminya. Ia mendengar, ia mengetahui, namun kesombongan telah menguasai hatinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali iblis. Ia berasal dari golongan jin, lalu ia durhaka terhadap perintah Tuhannya.
Setelah membawakan riwayat-riwayat tersebut, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan hanya berdasarkan kisah-kisah yang dinukil. Beliau kemudian menyampaikan pendapat yang menurut beliau paling kuat. Beliau berkata bahwa pendapat yang benar adalah sebagaimana yang telah Allah nyatakan secara tegas dalam Al-Quran, yaitu bahwa iblis memang berasal dari golongan jin. Adapun mengapa ia sampai mendurhakai perintah Allah, menurut beliau terdapat beberapa kemungkinan. Boleh jadi karena tabiatnya sebagai bangsa jin yang berbeda dengan malaikat. Boleh jadi pula karena rasa kagum terhadap dirinya sendiri, kesungguhannya dalam beribadah selama waktu yang sangat panjang, luasnya ilmu yang ia miliki, besarnya amanah yang pernah diberikan kepadanya. Semua itu bisa saja menjadi sebab munculnya rasa bangga terhadap diri sendiri. Ketika seseorang mulai memandang dirinya lebih tinggi daripada yang lain, saat itulah kesombongan mulai menemukan tempat di dalam hati. Ibadah yang dahulu mengangkat derajatnya justru berubah menjadi alasan untuk merasa paling mulia. Ilmu yang semestinya melahirkan rasa takut kepada Allah malah berubah menjadi sebab munculnya keangkuhan. Kedudukan yang dahulu merupakan karunia berubah menjadi sumber kebinasaan. Namun dengan ketelitian seorang ahli tafsir dan ahli sejarah, Imam At-Tabari rahimahullah memberikan sebuah pelajaran besar. Beliau menegaskan bahwa semua rincian mengenai sebab-sebab tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya, kecuali apabila terdapat dalil yang sahih dan dapat dijadikan hujah. Selama tidak ada dalil yang tegas, maka seseorang tidak boleh memastikan salah satu riwayat sebagai kebenaran mutlak. Karena itulah beliau memilih berhenti pada apa yang ditegaskan oleh Al-Quran dan menyerahkan perkara-perkara yang tidak memiliki dalil yang pasti kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ilmiah seperti inilah yang menjadi ciri para ulama Ahlus Sunnah. Mereka menerima apa yang memiliki dalil, menukil berbagai riwayat sebagai bagian dari khazanah ilmu, namun tidak menetapkan sesuatu sebagai kebenaran pasti tanpa landasan yang kuat. Dengan demikian, pembaca dapat membedakan antara nas Al-Quran yang pasti kebenarannya dengan riwayat-riwayat yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Di balik kemuliaan yang tampak di hadapan makhluk, terkadang tersembunyi ujian yang jauh lebih berat daripada peperangan. Sebab tidak setiap orang yang diberi kedudukan mampu menjaga hatinya dari penyakit yang paling berbahaya, yaitu kesombongan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, bumi telah dihuni oleh bangsa jin. Di tengah kehidupan mereka terjadi berbagai perselisihan, permusuhan, dan kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus iblis untuk menjadi seorang hakim yang memutuskan perkara di antara mereka. Selama 1000 tahun, iblis menjalankan tugas tersebut. Ia mengadili berbagai persangketaan dengan keputusan yang dianggap adil. Karena tugas itulah, ia dikenal dengan gelar Al-Hakam, yakni Sang Hakim. Sebuah kedudukan yang tinggi dan kehormatan yang tidak diberikan kepada setiap makhluk. Namun justru pada saat itulah ujian yang sesungguhnya dimulai. Kedudukan yang tinggi perlahan berubah menjadi sebab munculnya rasa bangga terhadap diri sendiri. Kehormatan yang semula merupakan amanah, sedikit demi sedikit berubah menjadi kebanggaan yang melampaui batas. Riwayat ini menggambarkan bahwa kesombongan mulai memasuki hati iblis. Ia memandang dirinya memiliki keutamaan yang tidak dimiliki makhluk lain. Ia merasa dirinya lebih mulia, lebih pantas dihormati, dan lebih layak mendapatkan kedudukan yang tinggi. Padahal, segala kemuliaan yang dimiliki seorang hamba hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika karunia itu dinisbatkan kepada diri sendiri, disitulah awal dari kehancuran. Riwayat ini kemudian menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan permusuhan, kebencian, dan pertikaian di tengah kaum jin yang dahulu berada di bawah keputusan iblis sebagai hakim. Perselisihan yang semula dapat diselesaikan berubah menjadi peperangan yang berkepanjangan. Bumi kembali dipenuhi suara benturan senjata. Teriakan dan tangisan memenuhi setiap penjuru. Tidak ada lagi ketenangan. Tidak ada lagi kedamaian. Yang tersisa hanyalah permusuhan yang terus membesar dari waktu ke waktu. Menurut riwayat tersebut, peperangan itu berlangsung dalam waktu yang mereka sebutkan. Pertumpahan darah menjadi begitu dahsyat hingga digambarkan bahwa kuda-kuda mereka berlari menerjang genangan darah di medan peperangan. Gambaran ini menunjukkan betapa besar kerusakan yang terjadi akibat permusuhan yang tidak lagi mengenal batas. Setelah menyebutkan riwayat tersebut,
Penulis kemudian mengaitkannya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah kami menjadi lemah dengan penciptaan yang pertama?" Bahkan mereka berada dalam keraguan tentang penciptaan yang baru. 12. Selanjutnya, pembahasan akan beralih kepada perkataan para malaikat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kehendaknya untuk menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dari sinilah rangkaian peristiwa besar menuju penciptaan Nabi Adam alaihi salam akan mulai tersingkap sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menjadi awal dari ujian terbesar yang menyebabkan iblis terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berakhirlah perjalanan panjang riwayat yang dikisahkan dalam atsar ini. Di hadapan kita tergambar sebuah pelajaran yang begitu agung. Dahulu, iblis menyaksikan sendiri bagaimana azab Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kaumnya yang berbuat kerusakan di muka bumi. Api dari langit membinasakan mereka hingga tidak tersisa kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Peristiwa itu mengguncang hati iblis. Ia meninggalkan bumi dan naik ke langit. Di sana ia hidup bersama para malaikat dan menghabiskan waktunya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-harinya dipenuhi sujud, tasbih, tahmid, dan berbagai bentuk ketaatan. Riwayat ini bahkan menyebutkan bahwa pada masa itu hampir tidak ada makhluk yang mampu menandingi kesungguhannya dalam beribadah. Namun, Allah yang maha mengetahui isi hati setiap makhluk telah menetapkan sebuah ujian yang kelak akan menampakkan hakikat dirinya. Waktu terus berlalu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama sekaligus khalifah di bumi. Ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, seluruh malaikat segera melaksanakan perintah Rabb mereka tanpa sedikit pun keraguan. Hanya satu makhluk yang membangkang, iblis. Kesombongan yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul. Ia memandang dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Dengan kesombongan itulah ia menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, ibadah yang telah dilakukan selama waktu yang sangat panjang tidak mampu menyelamatkannya ketika penyakit hati menguasai dirinya. Satu kesombongan menghancurkan ribuan tahun ibadah. Satu pembangkangan menjadikannya terusir dari rahmat Allah. Satu kedurhakaan mengubah kedudukannya dari makhluk yang dahulu berada di langit menjadi musuh bagi Nabi Adam alaihissalam dan seluruh keturunannya hingga hari kiamat. Inilah salah satu pelajaran terbesar yang dapat kita renungkan dari riwayat sejarah ini. Betapa banyak manusia yang sibuk membanyak amal tetapi lupa membersihkan hatinya. Betapa banyak orang yang mengejar ilmu namun lalai memohon keikhlasan. Betapa banyak yang tampak saleh di hadapan manusia tetapi tidak menyadari adanya kesombongan yang perlahan tumbuh di dalam hati. Karena itu, seorang mukmin hendaknya tidak pernah merasa aman dengan amalnya. Yang harus selalu dimohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keistiqamahan hingga akhir hayat, hati yang bersih dari kesombongan, serta husnul khatimah. Perlu diingat pula bahwa kisah yang kita bahas dalam seri ini merupakan riwayat sejarah yang dinukil oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk. Sebagian riwayat dalam kitab sejarah memiliki sanad dan derajat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita mengambilnya sebagai pelajaran sejarah, bukan menetapkan seluruh rinciannya sebagai sesuatu yang pasti terjadi, kecuali yang telah ditegaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita di penghujung pembahasan riwayat Iblis Laknatullah dari kitab Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, yaitu bagian 2, part 2 of 2. Dengan demikian, rangkaian pembahasan pada bagian kedua telah selesai. Namun, perjalanan kita dalam menelaah khazanah Islam tidak berhenti sampai di sini. Masih banyak kisah-kisah agung yang dinukil oleh para ulama terdahulu, kisah para nabi, para malaikat, umat-umat terdahulu, serta berbagai peristiwa yang penuh hikmah dan pelajaran, yang insya Allah akan kita bahas pada seri-seri berikutnya berdasarkan kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah. Karena itu, jangan sampai Anda melewatkan pembahasan yang akan datang. Insya Allah, kita akan kembali menyelami lembaran-lembaran sejarah Islam yang syarat dengan ibrah, sehingga bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pembahasan ini bermanfaat, dukunglah penyebaran ilmu dengan memberikan tanda suka,
membagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan kaum muslimin lainnya, serta berlangganan agar tidak ketinggalan setiap seri kajian berikutnya. Semoga setiap dukungan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya selama ilmu ini memberikan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa rendah hati, dijauhkan dari sifat sombong, sebagaimana kesombongan yang membinasakan iblis, diberikan keikhlasan dalam setiap amal, diteguhkan di atas jalan yang lurus hingga akhir kehidupan, dan diwafatkan dalam keadaan membawa iman serta Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.